Berita mengejutkan datang dari dunia Marvel. Jonathan Majors, aktor pemeran Kang the Conqueror, resmi dipecat dari Marvel Studios setelah terbukti bersalah dalam kasus kekerasan dan pelecehan seksual kepada mantan pacarnya. Do you really know, baby? Do you really? Yes. Then how dare you come home drunk and disturb the peace of our house when we have a plan? Jelas, kabar ini mengejutkan bagi semua orang karena sebelumnya persidangan memutuskan bahwa dia tidak bersalah, tapi setelah dilakukan peninjauan ulang, aktor tersebut resmi dinyatakan sebagai tersangka oleh 6 hakim pengadilan di Amerika. Nah, dengan keputusan ini, kami yakin kalian pasti penasaran mengenai bagaimana nasib karakter yang dia perankan. Terlebih Avengers 5 yang berjudul The Kang Dynasty jelas-jelas menjadikan Jonathan Majors sebagai musuh besar lengkap dengan berbagai macam varian dirinya yang tersebar di seantero multiverse. Selamat datang di channel Marvel Indo, dan dalam kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai masa depan MCU setelah aktor pemeran Kang the Conqueror resmi dipecat oleh Marvel Studios. Pastikan kalian tonton sampai selesai, mengingat informasi ini sangat berhubungan dengan film Marvel ke depannya, jadi akan sangat disayangkan jika kalian sampai melewatkannya. Tapi seperti biasa, buat kalian yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, di sini kami akan membahas hal apapun yang tentunya berhubungan dengan Marvel. Untuk itu silakan klik tombol subscribe dan pastikan untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya agar kalian menjadi yang pertama tahu tiap kali kami memposting video terbaru. Jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. Seperti yang sudah kita semua tahu, Jonathan Majors memulai debutnya di MCU dalam serial Loki season pertama. Dilanjutkan dengan film Ant-Man and the Wasp: Quantumania sebagai sosok Kang the Conqueror yang ditetapkan sebagai musuh utama yang harus dilawan Scott Lang dan keluarganya. Awalnya semua berjalan dengan baik, karir Jonathan Majors bisa dibilang semakin menanjak, bahkan di luar Marvel, dia juga memerankan banyak film terkenal yang semakin melambungkan namanya. Hingga pada tanggal 25 Maret 2023 lalu, Jonathan Majors diamankan pihak kepolisian setelah dituduh melakukan kekerasan dan penyerangan terhadap Grace Jabbari selaku mantan pacarnya. As actor Jonathan Majors berates his ex-girlfriend Grace Jabbari. Insiden ini kemudian meninggalkan pertanyaan besar untuk kisah MCU ke depannya. Setelah selesai dengan Thanos dalam film Avengers Endgame, MCU beralih menuju era berikutnya, yakni Multiverse Saga. Pihak studio mempekerjakan Jonathan Majors untuk berperan sebagai sosok penjahat multiversal yang gemar menjelajahi waktu, dan dia adalah Kang sang penakluk. Lengkap dengan semua variannya, yang mana semuanya akan diperankan oleh Jonathan Majors. Jelas, keputusan ini membuatnya memiliki peran yang sangat penting karena terkait langsung dengan masa depan waralaba terbesar di Hollywood. Namun dengan masalah serius yang sedang dialami, tentu menyebabkan Marvel Studios berada dalam posisi yang sulit. Jonathan Majors pertama kali ditangkap di New York pada tanggal 25 Maret 2023. Dia mendapatkan tuduhan kekerasan rumah tangga setelah dianggap melakukan pencekikan, penyerangan, dan pelecehan terhadap mantan pacarnya. Pihak NYPD mengatakan penangkapan itu merupakan respon terhadap panggilan 911 dari korban yang menyatakan kepada polisi bahwa dia diserang. Pernyataan dari NYPD juga mengatakan korban mengalami luka ringan di kepala dan lehernya, lalu kemudian dipindahkan ke rumah sakit setempat dalam kondisi yang stabil. Kabar tersebut kemudian viral hingga pada tanggal 19 April, sebuah laporan mengungkapkan ada beberapa orang yang diduga sebagai korban Jonathan Majors. Mereka semua bersatu dan bekerja sama dengan kantor kejaksaan Manhattan untuk turut serta melaporkan tuduhan pelecehan. Bisa dibilang viralnya kasus penangkapan memicu korban-korban lain untuk speak up bahwa mereka juga sempat mengalami permasalahan serupa dengan aktor berusia 34 tahun tersebut. Imbas dari tindakan itu ternyata langsung berdampak pada karir Jonathan Majors. Dirinya dikeluarkan dari kampanye iklan untuk mempromosikan Angkatan Darat Amerika Serikat dan juga Texas Ranger. Dia juga diberhentikan dari yang semula akan menjadi pemeran dalam film The Man in My Basement. Selain itu, Jonathan Majors juga dikeluarkan oleh perusahaan manajemen dan perwakilan humasnya. Lantas bagaimana dengan pihak Marvel? Nah, pihak Marvel sendiri masih belum memberikan respon terkait kasus penangkapan Jonathan Majors pada kala itu. Ini dikarenakan studio tersebut masih menunggu persidangan yang beberapa kali harus dilakukan. Tentunya respon untuk tidak terburu-buru ini bertujuan untuk membuktikan apakah sang aktor benar bersalah atau tidak. Karena pasti ada kemungkinan tuduhan yang diberikan hanya bertujuan untuk menjatuhkan karirnya saja. Kasus yang terjadi antara Johnny Depp dan Amber Heard sepertinya menjadi pertimbangan agar studio tidak memberikan status pemecatan secara terburu-buru karena tentunya akan berimbas pada film mereka juga.
Hingga setelah sidang terakhir selesai dilaksanakan, pihak pengadilan menganggapnya bersalah tepat pada hari Senin 18 Desember kemarin. Sidang hukumannya kemudian dijadwalkan pada 6 Februari 2024 yang nantinya akan mengumumkan hukuman apa yang akan diterima oleh sang aktor. Proses hukum yang Jonathan Majors ikuti bisa dibilang berliku-liku, mengingat permasalahan ini tidak selesai dalam satu kali persidangan saja. Tepat setelah mendapatkan tuntutan, pengacara Jonathan Majors yang bernama Priya Chaudhry, dirinya mengklaim bahwa Jonathan Majors tidak bersalah atas semua tuduhan yang ditujukan. Dia juga menambahkan, Jonathan Majors terbukti menjadi korban dalam pertengkaran dengan seorang wanita yang dia kenal. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari saksi dan bukti video CCTV yang dianggap sepenuhnya bisa membebaskan Jonathan Majors dari tuduhan. Selain itu, Chaudhry mengklaim dakwaan tersebut adalah contoh diskriminasi rasial yang dilakukan oleh sistem peradilan di New York. Dia menganggap kasus ini sebagai standar ganda yang mencolok antara perlakuan terhadap Jonathan Majors, seorang pria kulit hitam dengan berat 200 pon, dan menuduhnya menyoroti bias rasial yang merasuki pelaku kejahatan dalam sistem keadilan. Setelah penangkapan awal terhadap Jonathan Majors, pengacara itu membagikan pesan teks kepada pihak TMZ selaku situs tabloid berita. Isinya menampilkan para pelapor yang sudah meminta maaf kepada Jonathan Majors karena menempatkannya pada posisi ini, dan dia juga memastikan tidak akan terjadi apa-apa mengenai pelaporan tersebut. Pesan tersebut juga menunjukkan kesalahpahaman dari pihak penelpon, sehingga dia mengatakan kepada polisi bahwa hal ini adalah sebuah kesalahan yang dilakukan karena mencoba menghubungi pihak kepolisian. Nah, setelah mengetahui hal tersebut, tentu kita tidak bisa memastikan apakah pesan tersebut dikirim murni atas dasar kesadaran korban atau mereka melakukannya karena mendapatkan berbagai macam tekanan. Meskipun bukti tersebut bisa mengalihkan kesalahan dari Jonathan Majors, sebagian korban secara implisit masih mengakui bahwa telah terjadi semacam pertengkaran dengan kekerasan, ditambah dengan cedera yang dialami oleh korban. Tentunya, bukti tersebut memberatkan Jonathan Majors, terutama setelah sampai ke dalam proses persidangan. Perlu diketahui juga bahwa sebelum keputusan akhir 18 Desember kemarin, hakim sempat menyatakan bahwa Jonathan Majors tidak bersalah. Ini dibuktikan dengan hakim yang membebaskan Jonathan Majors dari 2 dakwaan, di mana salah satunya adalah penyerangan yang disengaja. Jonathan Majors dinyatakan tidak bersalah karena bukti pengakuan Grace Jabbari yang diserang di dalam mobil SUV tidak dapat meyakinkan para hakim persidangan. Meskipun perbuatan yang dilakukan oleh Jonathan Majors dilakukan secara tidak sengaja, tapi tetap saja Jonathan Majors dianggap bersalah. Nah, bagian inilah yang perlu untuk diketahui semua orang. Hakim memutuskan bahwa Jonathan Majors dianggap bertindak ceroboh saat mantan pacarnya menyerangnya, sehingga menyebabkan wanita itu terluka akibat ketidaksengajaan. Hal ini membuat Priya Chaudhry selaku pengacara Jonathan Majors menjadi kecewa, karena dia yakin benar bahwa rekannya tidak bersalah dan bisa terbebas dari hukuman. Dia juga menambahkan bahwa Jonathan Majors akan kooperatif dan masih percaya dengan proses hukum yang dijalani, serta dirinya masih berharap untuk bisa membersihkan namanya. Untuk memudahkan kalian dalam mengetahui kronologi kasus ini, berikut kami sampaikan sederet urutan kasus dari awal mula hingga berakhir dengan Jonathan Majors yang dinyatakan bersalah. Berawal dari 25 Maret, Jonathan Majors ditangkap pihak kepolisian setelah panggilan dari Grace Jabbari yang mengaku mendapatkan serangan. Aktor tersebut dibebaskan namun mendapatkan penahanan sementara, juga kontak yang dibatasi dengan korban. Ini adalah langkah yang umum dilakukan setelah adanya laporan kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian pada 26 Maret, tuntutan hukum diajukan di mana Jonathan Majors dituduh melakukan penyerangan tingkat 3 dan pelecehan tingkat 2, di mana semuanya adalah dakwaan pelanggaran ringan terhadap sang aktor. Pengaduan tersebut menuduh bahwa Jonathan Majors sudah memukul wajah Jabbari dengan tangan kosong, meninggalkan luka robek di belakang telinganya, dan usahanya untuk menghentikan serangan dari mantan pacarnya itu menyebabkan sang wanita mengalami bengkak dan memar pada bagian jari tangannya. Jaksa juga menambahkan pertengkaran itu terjadi di dalam kursi belakang kendaraan yang mereka naiki. Priya Chaudhry selaku pengacara kemudian mengatakan bahwa Jonathan Majors sepenuhnya tidak bersalah, dikarenakan ada pengemudi mobil serta rekaman video yang akan membuktikannya. Dia juga bersumpah bahwa tuduhan akan dibatalkan setelah fakta terungkap. Selain itu, Grace Jabbari yang dilarikan menuju rumah sakit adalah untuk menangani krisis emosional atau untuk menenangkan diri dan bukan dikarenakan cedera fisik seperti yang dijelaskan oleh polisi. Pengacara itu juga mengatakan bahwa Jabbari telah menyangkal tuduhan kekerasan dalam rumah tangga dalam 2 pernyataan tertulis. Humas dari Jonathan Majors yang bernama Kerry Garden mengatakan bahwa Jonathan Majors tidak melakukan kesalahan apapun. Pada 30 Maret, tim Jonathan Majors menuntut balik Grace Jabbari.
Langkah berani ini dipilih karena pengacara Jonathan Majors yang memberikan bukti berupa pesan teks dari Grace Jabbari yang mengaku bahwa wanita itulah yang melakukan kekerasan fisik terhadap Jonathan Majors. Wanita itu juga menyangkal bahwa Jonathan Majors sudah melakukan kekerasan kepadanya dan membenarkan bahwa Jonathan Majors lah yang menelpon 911 setelah melihat kondisi mental dari mantan pacarnya itu. Pada 27 April, pengadilan memberikan Grace Jabbari perintah penahanan sementara yang melarang adanya kontak fisik dengan Jonathan Majors. Ini adalah sebuah perintah yang memperluas dan memperkuat perintah perlindungan sejak bulan Maret lalu. Pada 9 Mei, Jonathan Majors muncul untuk pertama kalinya dalam persidangan, namun melalui aplikasi Zoom. Ini adalah sebuah sidang yang cukup rutin, namun setelahnya, Priya Chaudhry menuduh kasus tersebut penuh dengan bias eksplisit dan implisit dan menyinggung isu rasisme dalam sistem peradilan pidana. Sementara Jonathan Majors sendiri memilih untuk tidak bersaksi dalam pembelaannya. Kemudian pada 21 Juni, pihak Jonathan Majors mengajukan tuntutan terhadap Jabbari. Di sini Jonathan Majors melapor kepada polisi untuk mengajukan tuduhannya sendiri terhadap mantan pacarnya. Tuntutan balik ini dilakukan karena pihak Jonathan Majors yang mengklaim bahwa Jabbari adalah penyerang pada 25 Maret sesuai dengan penjelasan sumber. Priya Chaudhry kemudian membenarkan tuntutan balik tersebut dalam sebuah pernyataan. Mereka mengklaim Jabbari telah melancarkan serangan besar-besaran terhadap Jonathan Majors, dan tim hukumnya memberikan bukti video atau foto yang menunjukkan serangan tersebut. Ini bisa menjadi bukti bahwa Jonathan Majors diduga menjadi korban, seperti pakaiannya yang sobek akibat serangan dari wanita itu. Pada 25 Oktober, Jabbari kemudian ditangkap. Grace Jabbari menyerahkan diri untuk diproses mengikuti tuntutan balik dari Jonathan Majors. Dia ditangkap atas tuduhan penyerangan dan kejahatan kriminal, lalu kemudian dibebaskan dengan surat tilang. Ini semua menurut penjelasan dari pihak kepolisian. Beberapa jam sebelum penangkapan Grace Jabbari, hakim menolak mosi untuk membatalkan kasus penyerangan yang dilakukan oleh Jonathan Majors. Jadi persidangannya akan tetap dilaksanakan dan dijadwalkan pada 29 November. Pada 26 Oktober, kasus Jabbari kemudian ditutup. Kantor Kejaksaan Distrik Manhattan mengatakan bahwa mereka tidak akan menuntut dan laporan balik terhadap Grace Jabbari tidak memiliki dasar penuntutan. Pada akhirnya tuntutan itu dibatalkan dan ditutup serta tidak lagi diproses oleh hukum. Priya Chaudhry selaku pengacara merasa tuntutan balik yang dilakukan tidak mendapatkan respon yang baik, juga dianggap sebagai sebuah tindak ketidakadilan. Pada 29 November, sidang pertama terhadap Jonathan Majors kemudian dilakukan. Pada 5 Desember, Grace Jabbari memberikan kesaksian yang kuat. Wanita itu bersaksi bahwa dia merasa takut kepada Jonathan Majors, tapi dia juga khawatir jika Jonathan Majors akan melukai dirinya sendiri. Dia kemudian mengatakan bahwa Jonathan Majors sengaja menggunakan alasan menyakiti dirinya sendiri untuk mencoba memanipulasinya. Hingga kemudian pada 13 Desember, bukti-bukti penting akhirnya dirilis. Hakim Pengadilan Kriminal Kota New York, yaitu Michael Gaffey, sebelumnya memutuskan bahwa bukti tertentu akan dirahasiakan dari publik sesuai atas perintah dari tim Jonathan Majors. Namun pada hari Rabu, dia merilis bukti-bukti penting, termasuk rekaman panggilan 911 yang dilakukan oleh Jonathan Majors untuk melaporkan Jabbari karena mungkin mencoba untuk melakukan tindakan bunuh diri. Majors called 911 hours after the assault. She's my ex-partner. We broke up. Kemudian ada foto yang diambil oleh Jabbari setelah kejadian tanggal 25 Maret yang menunjukkan memar hitam di jarinya dan luka di belakang telinganya. Lalu ada juga video dari kamera tubuh milik pihak polisi setelah mereka merespon panggilan 911. Bukti yang dirilis termasuk dengan pesan teks antar keduanya, dengan Jonathan Majors yang memberikan pesan beberapa jam setelah kejadian. Pesan tersebut berisikan ungkapan dari sang aktor bahwa dia adalah pria yang mengerikan, sehingga tidak layak mendapatkan cinta dan sebaiknya bunuh diri saja. Dalam percakapan yang sama, Jonathan Majors menyatakan ketakutannya bahwa jika Jabbari mencari pengobatan untuk memar dan lukanya, hal ini tentu dapat mengarah pada penyelidikan hukum. Sang mantan pacar kemudian menjawab bahwa dia akan menunda kunjungannya, tapi pengobatan tetap harus dilakukan karena dia membutuhkan obat pereda nyeri. Wanita itu bahkan mengaku bahwa dia akan memberitahu dokter jika kepalanya terbentur bukan karena perbuatan seseorang. Dari sini wanita itu mengaku bahwa dia masih ingin bersama dengan Jonathan Majors, jadi meskipun mendapatkan perlakuan buruk, dia tetap akan merahasiakannya. Kemudian pada 14 Desember, kasus ini dibawa ke hadapan Dewan Juri. Dewan Juri sendiri tidak mengambil keputusan pada Jumat sore dan diperintahkan oleh para hakim untuk mempertimbangkan pada minggu berikutnya. Hingga kasus ini berakhir pada 18 Desember, Dewan Juri akhirnya mengambil keputusan bahwa Jonathan Majors dinyatakan bersalah atas 2 dakwaan. Masing-masing adalah penyerangan tingkat 3 dan pelecehan tingkat 2. Tanggal hukumannya ditetapkan pada 6 Februari nanti, di mana Jonathan Majors kembali mengikuti persidangan untuk mengetahui hukuman apa yang pantas didapatkannya.
Runtutan kronologi ini dikabarkan dari NBC News, jadi kalian bisa baca sendiri jika masih penasaran. Dengan urutan kasus tersebut, bisa dipastikan bahwa Jonathan Majors resmi bersalah, terlebih dengan sejumlah bukti yang berhasil memperberat kasusnya. Sekarang, dengan pihak Marvel yang resmi memecatnya, lantas apa efek dan imbasnya terhadap film-film MCU mendatang? Terlebih perannya yang cukup besar sebagai Kang dalam Avengers 5 nanti. Nah, berikut adalah beberapa kemungkinan yang sudah kami persiapkan khusus untuk kalian. Jelas, kasus Jonathan Majors sangat berimbas pada masa depan MCU. Dengan serangkaian setup yang sudah diperlihatkan, semua varian Kang diperankan oleh orang yang sama, yakni Jonathan Majors seorang, dan ini sudah tertulis di dalam kontrak kerjanya. Maka dengan sang aktor yang terseret kasus hukum, jelas kondisi ini memberatkan pihak Marvel Studios. Ada beberapa opsi yang bisa dipilih, seperti misalnya, kisah seputar Kang akan tetap dibawakan dengan memilih aktor yang baru alias recast. Recast sendiri adalah hal yang umum dilakukan oleh Marvel Studios jika pemeran film mereka dianggap bermasalah atau ada faktor lain yang mengharuskan untuk diganti dengan pemeran lain. Selama ini, sudah ada banyak kasus recast pemeran MCU, jadi kami rasa kalian sudah sangat tahu tanpa perlu kami berikan contohnya. Dengan tema multiverse, terdapat kisah di dalam realitas lain dengan menampilkan karakter yang sama dengan karakter dari universe utama. Tapi perlu dicatat, ada kalanya varian-varian tersebut diperankan oleh aktor berbeda, meskipun sejatinya mereka adalah pribadi yang sama. Contohnya, seperti varian Loki dengan berbagai macam jenis varian yang berbeda, atau mungkin Spider-Man yang juga diperankan oleh aktor berbeda. Nah, dalam kasus Kang, bisa jadi pihak Marvel Studios akan memakai ide yang sama. Jika sebelumnya pemeran Kang sepenuhnya akan diperankan oleh aktor yang sama, yaitu Jonathan Majors, maka dengan kasus hukum tersebut, pemeran Kang akan diganti dengan aktor lain, dan meskipun pilihan ini berlawanan dengan keputusan awal, namun jika Marvel Studios masih ingin mengangkat kisah Kang ke dalam film-film mendatang, opsi recast ini bisa menjadi pilihan yang tepat. Memang, cuplikan yang disajikan dalam ending Quantumania menyuguhkan adegan yang memicu rasa penasaran. Ratusan atau mungkin ribuan varian Kang terlihat berkumpul dalam satu lokasi yang sama untuk merencanakan masa depan mereka. Sebuah setup yang berhasil membuat penggemar menantikan seperti apa kelanjutan kisahnya, mengingat satu Kang saja sudah terlihat mengerikan, apalagi jika mereka semua bersatu dengan tujuan yang sama. Semua itu awalnya akan kita saksikan dalam film Avengers 5 yang berjudul The Kang Dynasty. Perlawanan tim Avengers yang baru dalam pertarungan melawan Kang bisa dipastikan sangat seru dan wajib untuk ditunggu. Namun siapa sangka, Avengers The Kang Dynasty kemungkinan tidak akan berakhir seperti yang kita bayangkan. Tidak lama setelah pengadilan memutuskan bahwa Jonathan Majors bersalah, pihak Marvel memecat aktor tersebut ditambah judul Avengers 5 yang semula adalah Avengers The Kang Dynasty, sekarang hanya diberi judul Avengers 5 saja, tanpa melibatkan kata Kang di dalamnya. Dan dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa film ini akan mengalami perombakan cerita, mengingat jadwal rilisnya yang masih cukup lama. Masih ada banyak waktu bagi studio dan tim produksi untuk menulis ulang kisah Avengers 5, dan jika semua sudah siap, tentu kita akan mendapatkan judul terbarunya. Jika opsi untuk melakukan recast tidak dapat dipilih, maka ganti cerita bisa menjadi opsi kedua, karena dengan ending Loki Season 2, sangat mungkin menghasilkan dua takdir atau dua nasib berbeda bagi karakter Kang yang diperankan oleh Jonathan Majors. Ya, dengan Loki yang terpilih sebagai penjaga multiverse, dia berjanji akan melindungi kehidupan setiap varian di setiap timeline dengan membiarkan percabangan untuk tetap tumbuh, bukan malah memangkasnya. Loki berjanji jika ada varian Kang yang muncul, dia sendiri yang akan mengalahkan varian tersebut dengan mengerahkan semua kekuatannya. Nah, bisa jadi ending tersebut mempersiapkan kisah bagaimana perjuangan Loki yang kelak akan muncul dalam film Avengers 5 dalam upaya untuk mengalahkan varian Kang yang mulai beraksi. Tapi ada juga kemungkinan lain, di mana dengan keputusan Loki menjadi penjaga multiverse, ini berarti dia sudah melenyapkan semua varian Kang yang diperankan oleh Jonathan Majors. Dengan Loki yang sekarang mengendalikan multiverse, dan setelah banyak konfrontasi dengan varian Kang, Marvel Studios memiliki satu cara untuk tidak lagi melibatkan Kang ke dalam film terbaru mereka. Salah satunya dengan menjadikan Loki sebagai sosok yang bertanggung jawab dalam menyingkirkan varian Kang. Loki dengan semua kemampuan yang dia miliki dapat mencegah perang multiversal yang akan datang, sekaligus melindungi keberlangsungan timeline. Peran baru Loki sebagai God of Stories bisa digunakan untuk membenarkan perombakan Kang, karena dia tidak akan memangkas pelaku percabangan, melainkan memangkas varian supervillain tersebut. Alasan lain mengapa masuk akal untuk menggunakan Loki dan peristiwa dalam season 2 guna menjelaskan ketidakhadiran dan perombakan Kang adalah karena serial tersebut menjadi tempat terakhir dimunculkannya varian Kang.
Dan Loki sekarang terhubung langsung dengan Kang setelah keputusannya untuk menggantikan posisi dari He Who Remains. Meskipun dengan ini adegan mid-credit dalam Quantumania tidak berarti apa-apa, tapi setidaknya ada jawaban masuk akal jika kisah dari Kang versi Jonathan Majors harus dihentikan. Pihak Marvel harus memiliki rencana kreatif dengan apa yang harus mereka lakukan terhadap Kang pada film MCU mendatang. Dan sejauh ini, Loki dengan posisi barunya sebagai pengawas multiverse adalah cara terbaik bagi Marvel untuk membenarkan apapun yang terjadi pada varian Kang versi Jonathan Majors. Nah, kalian sendiri lebih setuju dengan pilihan yang mana? Recast pemeran Kang dengan aktor yang lain, atau sekalian menghilangkan kisah Kang di semesta MCU ke depannya? Kami ingin tahu jawaban dari kalian, maka dari itu silakan tulis di kolom komentar lengkap dengan alasannya. Dari kasus ini, kita kemudian bisa mengambil pelajaran bahwa dalam bertindak, tentu kita harus memperhitungkan secara matang. Karena jika tidak, bukan hanya kita saja yang akan dirugikan, melainkan akan ada banyak orang yang juga dirugikan akibat ulah kita. Sekarang dengan dipecatnya Jonathan Majors, maka kita hanya bisa menunggu hingga Marvel Studios memberikan kabar terbaru mereka terkait dengan nasib Kang dan juga judul Avengers 5 yang baru. Dan jika peran Kang akan dihapus dan digantikan dengan supervillain lain, kira-kira siapa sosok yang pantas untuk menggantikannya? Coba berikan pendapat kalian di kolom komentar. Demikian video kita kali ini. Silakan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif. Subscribe juga bagi yang belum. Marvel Indo out, sampai jumpa di video lainnya.